Catatan singkat tentang pekabaran Injil di Simbuang tahun 1908 sampai tahun 2008. Masa awal zaman penjajahan Belanda. Pekabaran Injil dan pertumbuhan kekristenan di wilayah Simbuang dalam sebuah buku kecil yang disusun oleh Bartoteno diibaratkan seberkas sinar mentari berbentuk garis kecil yang menembus celah-celah dedaunan dalam hutan lebat. Kisah itu berawal dari seorang muslim yang berdarah Bugis Makassar yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Simbuang pada tahun 1908, yaitu Maila atau dikenal sebagai Ambok Mila. Mila adalah seorang juru bahasa serdadu Belanda yang sedang melakukan patroli di Simbuang, yang saat itu menjadi bagian pengawasan Belanda dari Mamasa. Kedatangan pertamanya ke Simbuang menjadi kesempatan bagi Mila untuk berkenalan dengan beberapa putra Simbuang atau anak Tomakaka atau Madika, dan mereka diajarkan aksara Lontara, aksara Bugis Makassar, serta suatu keyakinan baru yang juga dianut oleh para serdadu Belanda. Tahun 1910, Abu Mila datang ke Simbuang kali kedua dalam tugas yang sama bersama serdadu Belanda. Dia kembali bertemu dengan anak didiknya, salah satunya adalah Lombe. Kepada Lombe, Mila mengisahkan peralihan keyakinannya dari Muslim menjadi penganut Kristen. Apa yang diceritakan oleh Mila juga membuat Lombe yang tadinya sedang dipersiapkan menjadi Tomak Kada atau imam dalam Aluk Todolo, agama leluhur Toraja, bertanya-tanya tentang Aluk atau agama baru tersebut. Sering berdiskusi dengan Mila membuat hati Lombe semakin terbuka dan mendorongnya untuk terus menyelidiki dan mendalami agama baru tersebut. Sekalipun dia harus menerima kenyataan bahwa keluarga besarnya menjauhinya akibat keyakinan tersebut. Perjumpaan Mila dan Lombe inilah yang menjadi titik awal dari berseminya kekristenan di salah satu wilayah Toraja yang sangat kental dengan adat istiadat dan ketaatan kepada agama leluhur. Pekabaran Injil oleh guru-guru sekolah sending. Pada masa-masa berikutnya, pekabaran Injil di Simbuang dilanjutkan oleh guru sekolah sending atau guru Injil yang didatangkan oleh Indische Protestantse Kerk atau Indische Kerk yang mulai membangun sekolah sending di Simbuang pada tahun 1913. Guru pertama yang datang ke Simbuang adalah Supit dari Manado, yang terkenal karena keramahan dan kerajinannya berkunjung ke kampung-kampung setelah pembelajaran di sekolah yang menimbulkan rasa hormat dari masyarakat yang juga sering berkunjung ke rumah sang guru. Supit juga akhirnya sering bertemu dengan Lombe yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang tujuan dari arti pendidikan sekolah. Supit dikenal sangat mahir menggunakan alat peraga, binatang, pohon, gunung, dan lain-lain dalam proses pengajaran kepada anak didiknya. Akhirnya ada 12 murid yang bersedia menerima agama Kristen. Dari hasil penginjilan Supit antara lain Kaloli, Kamali, Malia, Tori, Paresa, Rerung, Tamo, Tea, Tulu, Ruruk, Balayan, dan Burambu, ditambah dengan Lombe yang adalah buah sulung dari Injil di Simbuang. Tahun 1914, guru Supit digantikan oleh guru Tawaluan dari Manado. Ia melanjutkan penggunaan alat peraga dari Supit, tetapi dengan menggunakan gambar dari Alkitab, yakni Taman Eden, Abraham, Musa, Daud, Daniel, gambar Tuhan Yesus, dan perumpamaan-perumpamaan Yesus. Hubungannya dengan masyarakat setempat juga sangat baik, sehingga dengan difasilitasi oleh para kepala kampung, ia sering mengumpulkan banyak orang untuk melihat gambar dan mengisahkan cerita dari Alkitab. Tahun 1917, guru Patiasina dari Ambon menggantikan Tawaluan. Patiasina mengajar anak-anak sekolah memainkan musik bambu dan reka, permainan menggunakan batangan bambu. Ia sering keliling kampung bersama anak-anak untuk memainkan musik bambu. Setelah banyak orang berkumpul, maka sang guru menggunakan kesempatan tersebut untuk mulai menceritakan kisah dari Alkitab serta mengajarkan agama Kristen. Tahun 1918, guru Gerung dari Manado menggantikan guru Patiasina. Guru Gerung lebih mengutamakan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat
khususnya bagi yang sudah menjadi Kristen sejak kehadiran Guru Supit. Ia sering mengumpulkan banyak orang di rumahnya pada waktu yang telah ditentukan. Guru Gerung meninggalkan Simbuang pada tahun yang sama dengan tangis dan haru yang tak terkira karena istri dan anaknya yang ia bawa ke Simbuang meninggal dan dikuburkan di sana. Tahun 1921 ketika Guru Bolong dari Silaran bertugas di Simbuang, jumlah orang Simbuang yang menerima agama Kristen kembali bertambah, yakni Andi, Kalo, Tangrono, Reko, Lokong, dan Amba. Tahun 1922, 9 orang kembali mengaku menerima agama Kristen, yakni Taru, Lolang, Teka, Bonggasenga, Komba, Samoling, Malla, Salepang, dan Surleh. Kemudian Guru Pairis dari Ambon datang ke Simbuang. Ia melanjutkan penginjilan dengan tetap menggunakan metode yang dipakai Guru Patiasina, yakni mengembangkan kesenian musik bambu. Guru Pairis juga dikenal sangat ramah dan selalu menyapa orang yang bertemu dengannya. Karena keramahannya itu, ia dijuluki Tungguru Menge. Pada masa itu penganut agama Kristen semakin mendapat tekanan dari masyarakat setempat karena agama Kristen disebut sebagai Aluk to Messiah atau agama pendatang, dan berakibat pada agak terhambatnya penginjilan dan adanya orang Kristen yang kemudian menyangkali imannya. Tetapi orang Simbuang yang tetap bertahan justru memperlihatkan kesan baik kepada orang lain, sehingga orang Kristen kembali mengalami penambahan, yakni dengan mengakunya Solon, Tamu, Rombe, Bulung, tapi Tindak, Alu, dan Panggai pada tahun 1923. Tahun 1924, Guru Pairis digantikan oleh De Sia Haija dari Ambon. Sia Haija juga dikenal ramah dan sangat bersemangat dalam mengunjungi wilayah yang lebih luas di Simbuang, sehingga ia dijuluki Tuan Guru Membali Posa atau guru yang bergerak lincah seperti kucing. Pada tahun 1927, Guru De Sia Haija digantikan oleh Guru Gaspers dari Ambon. Dia lebih mengutamakan pendekatan kepada orang tua melalui murid sekolah. Pada tahun 1929, Guru Gaspar digantikan oleh Patina Sarani dari Ambon. Dengan semakin berkembangnya kekristenan dan mulainya dilakukan baptisan di Simbuang, maka Sending merasa perlu untuk mendatangkan guru-guru sekolah maupun tenaga khusus secara berkesinambungan. Karena guru-guru yang pada tahun berikutnya antara lain tahun 1931 Guru EP Matulesi disusul Guru J Bangka pada tanggal 15 Maret 1938. Guru John Patiasina tanggal 10 Juli 1940 sampai 28 Maret 1942. Guru A Timisela tanggal 11 Agustus 1940. Guru J Sia Haija tanggal 30 Maret 1942. Guru TH Pakonglu tanggal 16 Januari. Guru Yunus A pun disusul Guru Rombo tanggal 3 Agustus 1948, Guru M Tangkin, Guru J Demori, Guru ML sampai Payung, Guru Siriwa, dan lain-lain. Tahun 1950, Guru M Loloangin dan Guru M Tanrigoa. Pekabaran Injil oleh Guru Injil atau Guru Jemaat. Selain keberadaan guru-guru sekolah Sending, maka keberadaan tenaga khusus untuk menangani pekabaran Injil juga dirasa perlu, maka didatangkanlah guru-guru Injil ke Simbuang. Bahkan ada di antara guru sekolah Sending yang kemudian ditugaskan sebagai guru Injil atau guru jemaat. Guru-guru Injil yang pernah bertugas di Simbuang antara lain Opa Giling dari Gandang Batu, ditugaskan sebagai guru Injil pertama di Simbuang pada tanggal 30 Juli 1930 sampai 28 September 1935. Tanggal 22 Oktober 1933 sampai 17 Juli 1935, Hasampe yang adalah kepala sekolah Sending di Leke ditugaskan menjadi guru jemaat Simbuang, sekaligus menjadi pengakuan terhadap keberadaan jemaat Simbuang secara administrasi. Tahun 1936 sampai 1942,
Betuling dari Gandang Batu ditugaskan sebagai guru Injil di Simbuang. Disusul A. Alolangi pada tanggal 25 April 1945. Penugasan Alolangi juga diperkuat oleh surat ketetapan dari pendeta Heristokjo Rengokai sebagai perwakilan pemerintah Jepang di Makale tertanggal 1 Januari 1946. Tahun 1955, Lukas Pauyangan dari Mappa menggantikan Alolangi sebagai guru Injil. Sejak tahun 1958, guru Injil tidak lagi diperkenankan mengajarkan pelajaran agama di sekolah, maka mereka diangkat menjadi guru jemaat atau klasis. Pada tahun 1962, Alolangi kembali bertugas di Simbuang sebagai guru Injil. Kemudian dari tahun 1963 sampai 1965, J. Suleng dari Rano ditugaskan sebagai guru Injil. Sekalipun ia mendapat banyak tantangan dari tokoh-tokoh Aluk Todolo, tetapi J. Suleng dapat mengatasinya karena ia sendiri sebelum menjadi Kristen dididik dalam lingkungan penganut Aluk Todolo dan sedang dipersiapkan untuk menjadi Tomina atau Tomakada atau imam dalam Aluk Todolo. Tahun 1966, Musa Kadino bertugas sebagai tenaga proponen di Simbuang. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1967 sampai 1969, Detimang dari Lolai ditugaskan sebagai guru Injil. Pada tanggal 1 Juni 1970, Debaso ditugaskan sebagai guru Injil di Klasis Simbuang, khusus untuk daerah Mapak, sekarang Klasis Mapak. Pembaptisan di Simbuang dalam kurun waktu 1924 sampai 1931. Dengan semakin banyaknya orang Simbuang yang mengaku Kristen, maka dalam kunjungannya ke Sangala, Lombek menyampaikan hal tersebut kepada pendeta di sana. Maka diputuskanlah untuk melakukan baptisan di Simbuang. Pendeta Siltra dan Panderpen akhirnya datang ke Simbuang dan melakukan baptisan pertama kepada 55 orang di gedung sekolah Sending di Leke pada tanggal 12 Oktober 1924. Kemudian pada tanggal 9 Mei 1926, pendeta P. Silter kembali melakukan baptisan kepada 16 orang dan tanggal 18 September 1927 sebanyak 69 orang. Pada tanggal 14 Oktober 1928, pendeta DJ Pandik membaptis 21 orang di Leke. Tanggal 14 September 1930, pendeta J. Belsma membaptis 13 orang. Kemudian pendeta H.C. Hesdens membaptis 64 orang pada tanggal 15 November 1931. Periode pelayanan pendeta. Selain guru sending dan guru Injil, pelayanan pekabaran Injil di Simbuang juga dilakukan oleh para pendeta yang bertugas dan melayani di Simbuang. Pada tahun 1942, ketika Jepang menguasai Indonesia dan berkecamuknya Perang Asia Timur Raya, Betuling yang telah bertugas sebagai guru Injil di Simbuang sejak tahun 1936 diurapi menjadi pendeta pada tanggal 26 Januari 1942. Pengurapan dilakukan oleh pendeta PS Palisungan dan pendeta J. Tapi. Betuling adalah pendeta pertama yang diurapi dalam gereja Toraja, sementara semua pendeta yang ada pada saat itu diangkat atau diurapi oleh Sending. Pada tanggal 17 Juli 1949, A.A. Beteng menggantikan pendeta Betuling. Pengurapan dilaksanakan oleh pendeta Hapol dan pendeta Siahaija. Pendeta A.A. Beteng melayani sampai bulan Juli 1951. Setelah selesainya masa pelayanan pendeta A.A. Beteng, tidak ada lagi pendeta yang diurapi di Simbuang. Salah satu penyebabnya adalah adanya gangguan keamanan oleh gerombolan DITI pimpinan Kahar Musakar. Sementara itu pembinaan dan pelayanan sakramen dilakukan oleh pendeta yang bertugas di luar Simbuang, di antaranya tahun 1952-1953 oleh pendeta D. Epang dari Awak. Tahun 1958-1964 oleh pendeta Rumpah dari Buah Kayu. Tahun 1959 oleh pendeta Bontong dari Rembon. Tahun 1964 dikonsulen oleh pendeta C.H. Saranga dari Buah Kayu. Pada tanggal 10 November 1969,
Setelah menyelesaikan pendidikannya di STT Rantepao, De Amba kemudian dipanggil oleh Jemaat Simah atas nama Klasik Simbuang. Dia melayani sebagai pendeta sampai tahun 1978. Setelah itu dipindahkan ke Ulusalu. Pendeta De Amba adalah orang Simbuang yang pertama diurapi di Simbuang dan orang Simbuang ketiga yang menjadi pendeta Gereja Toraja setelah pendeta De Epang diurapi di Pantilang dan pendeta M. Kanino diurapi di Palopo. Pada tanggal 18 Oktober 1979, JL Matalangi BTH diurapi di Simbuang oleh pendeta JK Parantian dan melayani sampai tahun 1987. Setelah itu dipindahkan ke Kasimpo Makale. Tanggal 16 Oktober 1988, pendeta De Amba ditugaskan kembali melayani Klasik Simbuang dan menetap di Jemaat Miallo. Kemudian pada tanggal 30 Juli 1993, proponen Musa Tonglotabang STH dari Palesan setelah menyelesaikan masa proponen diurapi menjadi pendeta di Klasik Simbuang. Pengurapan dilakukan oleh pendeta Dr. IP Lambe dan pendeta Yasidera dan dimutasi ke Mapa Sandangan pada tahun 1999. Pada tanggal 23 Oktober 2003, proponen Lutri Krura STH dari Siguntu diurapi menjadi pendeta di Jemaat Simah atas nama Klasik Simbuang. Pengurapan dilakukan oleh pendeta Dr. H. Huta Barat Lebang. Kemudian dimutasi ke Jemaat Trante, Mengkendek Tengah Timur pada tahun 2008.